Pecu, pecu, pecu. Halo, Jody Ibrahim ya, bahas timnas dan bahas pemain Indo yang main di luar negeri. Ya, ini kali ini mau bahas timnas yang lawan Irak kemarin ya. Main di waktu panas-panas nih. Main di pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, di mana ya cuaca juga lagi panas banget ya di Indo. Ya apalagi juga di Jakarta. Ini pertandingan sengaja main di jam segini biar niatnya sih pemain Irak biar kecapean ya. Yang dimana main di waktu sore. Ya ini timnas main lawan Irak di pertandingan ke 5 ya, kualifikasi Pildun, dimana ini udah kesekian kalinya ketemu Irak di level senior sama di level U23 ya, baru-baru ini, dimana terakhir lawan Irak di U23 kalah dengan skor 2-1 ya, perebutan ketiga Piala Asia U23. Ya ini di line up utama, dimana ini dengan skema 3-4-3 STI nurunin squad dengan formasi 3-4-3 di atas kertas, dimana ini Jordi Amat jadi il capitanonya timnas senior, dengan Shane sama Sandy Walsh jadi fullback dan Strike jadi striker ya, ditemanin sama Orat Mangun di kiri sama Marcelino Ferdinand. Dan si Nathan perannya jadi gelandang di Piala Asia U23, sekarang jadi gelandang lagi di timnas senior, nemenin si Tom Hai yang emang bukan model pemain yang pressing ya, jadi gelandangnya dia modelnya yang ngasih umpan-umpan akurat ke pemain-pemain yang lain. Ya ini trio Hubner, Ahmad dan Rido di barisan back ya. Ya ini dari 11 pemain ini yang main di Liga 1 cuma Rizky Ridho di Persija. Ya sisanya ada yang main di Belanda, ada yang main di Belgia, dan ada yang main di Jepang ya. Salah satunya si Hubner main di Cerezo Osaka. Ya ini salah satu living legendnya Irak. Ini ada namanya Yonis Mahmud. Dia pemenang Piala Asia 2007 di mana mainnya di GBK juga ya. Ini salah satu living legendnya Irak. Nggak tahu nih dia jadi jabatannya di Federasi Irak. Ya ini skema 3-4-3 lawan Irak, di mana pertemuan sebelumnya berakhir dengan kekalahan 2 kali ya. Main di Irak kalah dengan skor cukup telak 5-1 dan kalah 3-1 ya di Piala Asia kemarin, yang dimana Marcelino golin ya kalau nggak salah di pertandingan Piala Asia senior kemarin ya, yang belum lama digelar, bulan Januari, udah 4 bulanan lah ya. Ya ini il capitanonya timnas senior Jordi Amat, dimana Asnawi nggak starter di laga ini. Ya ini sebenarnya di babak pertama kemarin ini ya ini sayang banget 2 peluang emas, dimana peluang pertama strike melalui one-two dengan pemain timnas lain. Ini ada momentum di depan gawang, dimana ya mungkin ini insting striker juga ya, tapi mungkin perlu dikritik juga. Ini Shane Patinama ada ruang kosong, tapi ya ini strike yang berhasil ngelabuin backnya Irak, dan shooting ke gawangnya Irak cuman berhasil diblok sama backnya Irak ya. Dan ada satu momentum lagi di mana ini Nathan berhasil ngasih umpan yang baik nih ke si Patinama, tapi Patinama ya ngasih umpan ke Marcelino cuman berhasil diblok sama backnya Irak ya. Ya ini backnya Irak gercep banget nih buat ngeblok shootingnya pemain timnas senior. Ya ini di babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Ini nonton di babak pertama pertandingan lumayan seru ya. Dimana ini Irak yang sering dikasih tekanan sama timnas. Cuman ini di awal babak kedua ya ini ada handsball dari Hubner
ya tangannya aktif. Dan ini strikernya Aiman Hussein, nih pemain yang jangkung bener nih, berhasil nyetak gol lewat penalti. Cuman ini Hernando Ari arah nepis bolanya sebenarnya udah benar, cuman tinggal sedikit lagi, tapi ya bola masuk ke dalam gawangnya timnas lah. Dan setelah itu ada situasi Jordi Amat jadi orang terakhir yang melanggar sayapnya Irak, kalau nggak salah Ali Jasim apa Aiman Hussein gitu namanya, berhasil dilanggar. Tapi ya jadi orang terakhir ya Jordi Amat dapat kartu merah di menjadi kapten timnas, dan juga di klub juga dia kapten JDT ya. Jadi orang terakhir otomatis dikasih kartu merah. Dan setelah itu ya agak buyar ya. Ada situasi penalti lagi di mana Hernando Ari melanggar striker Irak ya, di mana itu awalnya prosesnya kalau nggak salah ada pemain timnas ngasih umpan ke Nathan, cuman Nathan kurang gercep dan bola langsung dikasih ke depan, dan ya one by one dengan Hernando Ari, dan Hernando ngelanggar, tapi Aiman Hussein tendangannya agak melambung ke atas ya dari gawangnya timnas senior. Dan ya itu momentum kayaknya agak balik ke Indo walaupun kartu merah Jordi Amat ya. Dan ya itu sebenarnya ada kesalahan dari Rizky Ridho ya, yang dimana areanya di cover sama Jordi Amat ya, yang dimana jadi orang terakhir juga si Jordi. Dan setelah itu ya ada kesalahan dari Hernando Ari yang dimana dia agak ngegocek pemain Irak, cuman berhasil direbut, dan ya jadi gol gampang kedua dari Irak. Ini 2 gol Irak sebenarnya bukan dari skema open play ya cuman ya gol tetaplah gol lah. Dan ya mungkin Hernando Ari juga ya otomatis pasti jadi koreksi buat dia. Tapi ya ini mungkin lagi momen kurang baiknya Hernando ya, dimana di momen-momen sebelumnya ya bersama timnas U23 dia ada penyelamatan gemilang ya lawan Korsel ya, waktu penalti di Piala Asia Under 23. Cuman ya setelah itu sebenarnya ada peluang dari Orat Mangun ya, tapi masih bisa ditepis sama kipernya Irak. Ya ini attacking momentumnya timnas gila ya, lihat di babak pertama nih berbanding terbalik sama babak kedua. Ya Irak ngambil alih apalagi pas gol pertama, dan kartu merah Jordi bisa dilihat ya, bener-bener menguasain jalannya pertandingan Irak babak kedua. Dan babak pertama sebenarnya agak kocar-kacir ya. Ini bisa dilihat dari attacking momentumnya. Ini dari situs SofaScore. Ya Indonesia babak pertama mainnya cakep ya. Ya walaupun berbanding terbalik di babak kedua. Ini ada ya attacking momentumnya. Ini Irak benar-benar terengginas di babak kedua ya. Attacking momentumnya benar-benar high pressure ya. Ini bisa dilihat dari bagannya. Ini semakin tinggi bagannya semakin tinggi juga penyerangannya. Ya ini pertandingan berakhir dengan skor 0-2. Aiman Hussein dan Ali Jasim ya. Ini gol yang dicetak sama 2 pemain Irak ini, dimana Aiman Hussein kalau nggak salah ini top skor Piala Asia senior kemarin. Ini salah satu striker jangkungnya pemain Irak. Ya ini pertandingan kelima berakhir dengan kekalahan di depan publik. Cuman ya masih ada peluang timnas buat lolos ke ronde 3 kualifikasi Pildun 2026 yang main di Amerika dan Kanada ya, dan Meksiko kalau nggak salah. Ya ini klasemen grup sementara grup F. Ya sayangnya Vietnam menang lagi di injury time. Suwe bener deh. Ya ini timnas masih ada asa. Jordi udah pasti absen di laga selanjutnya. Dan Bang Jai mungkin bisa jadi starter ya di pertandingan lawan Filipina, abis bawa Venezia promosi ke Serie A. Besoknya pawai dan setelah itu terbang ke Jakarta ya. Dan pertandingan akan digelar di hari Selasa. Ini pertandingan krusial dan ya momentum terakhir timnas buat lolos ke ronde selanjutnya ya. Nggak usah ngarepin ini dah Vietnam kalah sama Irak ya.
Ini udah ngandelin diri sendiri aja buat menang lawan Pinoy ya, main di GBK. Udah ini peluang terakhir lah buat lolos ronde ketiga. Ya dimana materi pemain kita sebenarnya juga udah lebih baik ya dari sebelumnya. Ya dimana 10 pemain yang bermain di luar, ya dimana liganya cukup lebih baik ya. Ya mungkin Liga Malaysia yang Jordi Amat dan Asnawi Liga Thailand yang mungkin kualitasnya nggak beda jauh sama Liga 1 ya. Ya kita tunggu, masih ada beberapa hari lagi menuju penantian terakhir. Oke, thank you.